Setelah gagal melakukan mediasi, gugatan cerai Nia dan Yati di persidangan kemarin sepertinya akan berjalan alot. Sebab persoalan harta gonogini yang menurut Nia sudah dihibahkan kepada anak mereka belum disepakati. Perdebatan soal pembagian gonogini yang sengit menandai babak baru proses perceraian Nia dan Farhad yang telah 12 tahun menikah. Kita kan sudah 2 kali mediasi, ya. Sudah ditunda 2 minggu, jadi itu 4 minggu sudah mediasinya, tapi kita tidak ada suatu kesepakatan tentang harta dan uang nafkah. Kemudian mengenai uang nafkah yang dulunya juga Farhad juga sudah pernah menyatakan, buat pernyataan juga bahwa dia akan sanggup untuk memberikan uang nafkah itu 100 juta sebulan. Nah, tapi dalam sidang yang tadi hanya katanya kesanggupannya 7 juta 1 bulan. Kalau buat saya pribadi kan saya perjuangkan untuk Angga. Buat Angga dan dari awal pun untuk Angga gitu. Tentunya akan saya perjuangkan semaksimal saya bisa dan tentunya lewat tim kuasa hukum. Ya, saya ambil patokan mungkin sekitar 7 sampai 10 juta aja sebulan. Dan itu kan relatif ya. Bahwa kalau kebutuhan berapa saya ada duit saya akan bayar gitu. Tapi kalau 100 juta kan hidupnya kan pasang surut gitu. Besar sekali itu bisa membiayai orang satu kampung. Mungkin dia memperhitungkan dengan anaknya, dengan anak mantunya, dengan cucunya, dengan anak saya. Sehingga masa sudah saya dicerai baru saya harus membiayai cucu, anak mantu, ya kan? Biaya nikah harus uang dari saya kan? Menurut saya jangan gitu-gitu amat lah. Dan yang mengejutkan, di tengah proses perceraian yang alot, tiba-tiba saja Regina juga menggugat cerai suaminya. Juru bicara Farhad itu telah melayangkan gugatan terhadap Ilal Ferhat yang selama ini ikut mendampingi Farhad. Regina pun menepis tudingan perselingkuhan. Padahal Ilal tahu betul mereka memang sejak awal perkenalan sudah berselingkuh. Ya sejak awal itu ya sejak mereka berkenalan kan. Ya seperti yang dikatakan oleh mantan asistennya Farhad bahwa mereka artinya sudah melakukan perselingkuhan sejak tidak lama saya mengenalkan Regina ke Farhad. Artinya Regina diam-diam tidak ada izin saya, dia bertemu dengan Farhad di salah satu mall di Lebak Bulus, karaoke tanpa izin saya. Inilah suatu awal mulanya mereka berselingkuh. Jadi saya lihat kok mereka satu kamar, bajunya Farhad ada dalam lemarinya, dalam satu lemari bersama Regina. Itu kan nyewa pun juga saya tahu, tapi waktu nyewa itu saya tidak tahu kalau itu mereka ingin tinggal bersama gitu. Pas saya mengetahui tinggal bersama, nah disitulah saya bisa melihat bahwa ini benar-benar mereka berselingkuh. Kenapa Regina bisa mengambil keputusan bercerai dan pisah rumah dengan Ilal? Karena Ilal mengaku bahwa surat nikahnya bodong dan dia udah ditalak 1, talak 2, talak 3. Akhirnya Regina mendaftarkan ke pengadilan. Kabar perselingkuhan antara Farhad dengan Regina yang sempat ditepis akhirnya malah semakin nyata. Ada apa di balik gugatan cerai Regina bersamaan saat proses persidangan perceraian Nia dan Yati dan Farhad? Benarkah Regina dan Farhad sudah menikah siri? Ya kalau begini, ini kan hanya Ilal sakit hati ya. Kan proses kalau saya menikah, walaupun saya belum gugat cerai, belum putus ya nggak apa-apa dong. Ya, kalau Regina pun menikah nggak ada masalah karena dia udah dicerai. Saya udah berapa tahun, hampir 10 tahun kali saya bersahabat dengan Mary. Jadi jangan saya diartikan saya sudah lindungi mereka, sudah menjaga nama mereka. Diputarbalikkan fakta seolah-olah saya yang berselingkuh. Dibilang saya punya pacar katanya. Malah mau nikah, teman-teman semua saya dikasih tahu oleh mereka berdua. Jadi apa sih maksud tujuannya? Kalau memang sudah Regina sudah tidak sayang lagi, sudah tidak cinta dengan saya lagi, sudah tidak mau menjadi istri saya lagi, silakan. Saya sudah bilang saya ikhlasin, saya kasih hak buat Anda, gitu. Artinya dikasih ini saya ikhlasin, bukan saya memberikan langsung kan nggak boleh kita kasih istri kita kepada orang lain, tapi saya ikhlasin nih, mau ambil. Gitu. Artinya mudah-mudahan saya ikhlasin istri saya ini, ke depan saya dapatkan istri yang lebih baik daripada Regina. Buat saya rasa sebelum ada berita ini itu pun saya rasa sebagai seorang ibu
ibu ataupun seorang istri pasti punya feeling dan punya perasaan sebelum ada berita apapun, gitu aja. Heboh kabar pernikahan antara Farhad Abbas dengan Regina rupanya tak membuat Nia Daniati bergeming. Penyanyi melankolis ini seolah sudah tidak peduli dengan Farhad yang gemar melakukan hal-hal kontroversi. Ya itu saya nggak mau pikirin ya. Saya nggak mau mikirin lah. Masalah itu buat apa? Nggak penting. Yang saya pikirin, saya sekarang ini pengen cepet-cepet Pak Hakim, Pak Majelis Hakim untuk mengetok palu perceraian saya. Saya rasa masyarakat umum juga sudah tahu. Dan saya memikirkan ke depannya anak saya bagaimana, dan juga tentu kehidupan saya ke depannya saya pikirkan. Tapi ya kalau saya untuk komentarin itu, aduh saya nggak mau ya. Biarlah masyarakat yang menilai. Pemirsa, sesaat lagi rekan saya Dona Arsinta akan hadir menemani Anda dalam Silet. Silakan Dona. Baik Nike, hari ini Silet akan mengupas persiapan pernikahan Dude Harino dan Alisa Subandono yang tinggal menghitung hari hingga kisah perceraian Nia Daniati dan Farhad Abbas yang masih berjalan alot. Dalam Silet spektakuler akan pula menghadirkan kisah di balik pembunuhan Ade Sarah hingga pembunuhan berencana dilakukan Lydia Pratiwi dan keluarga. Kisahnya akan hadir sesaat lagi, tetap di Silet. Seperti apa kisahnya? Saksikan hanya di Silet sesaat lagi. Dan pemirsa terus saksikan Intens setiap Senin hingga Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan Sabtu Minggu pukul 11 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI.